Nah oke, tadi kita sudah menyaksikan indahnya kerajinan kulit buatan lokal yang keren dan unik. Nah, di segmen kali ini kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana sih proses pembuatannya ya. Nah, founder brand lokal tadi rutin menggelar pelatihan atau workshop loh. Jadi pemirsa juga bisa nih belajar bikin tas atau belajar bikin dompet kulit kalau lagi ada waktu luang. Mungkin bisa demikian misalnya. Yaudah yuk langsung aja kita lihat proses pembuatan tas atau dompet berbahan kulit. Selain membuat kerajinan berbahan kulit untuk dijual atau berdasarkan pesanan, Malik Al-Karim, founder Atelier KR, juga menyelenggarakan workshop atau pelatihan. Materi yang diajarkan terkait dengan pengetahuan dasar tentang jenis kulit, alat kulit handmade, praktek memotong bahan kulit, dan praktek menjahit manual dan dengan teknik 2 jarum. Dari setiap workshop yang diselenggarakannya, antusiasme peserta cukup tinggi. Ini kan muncul di 2018, jadi awal mulanya ketika kami ngebuat produk itu di 2016 itu kami kan sering ngevideoin behind the scene proses kami pembuatan. Nah di situ banyak yang nanya, jadi ada teman-teman yang nanya, kemudian gimana sih prosesnya gitu. Akhirnya saking banyaknya gimana kalau kita coba buat kelas nih gitu. Akhirnya kami coba buat kelas di 2018 pertama, ternyata antusiasmenya tinggi gitu. Nah kemudian dari situ, tapi hanya produk simple saat itu. Nah produk simple ini kami buatkan kelasnya cukup banyak dan orang sih cenderung ikutnya berulang sih. Jadi ada materi yang simple, ikut, ada yang materi yang kedua yang beda lagi, mereka ikut lagi. Ketika tidak sedikit pelaku usaha lain yang pelit berbagi ilmu, Malik justru rutin menggelar kelas pelatihan dan tidak khawatir dengan akan semakin banyak kompetitor di bidang kerajinan kulit. Ya begitu khawatir, karena memang konsep kami ketika kami mengajarkan itu untuk mencari ini sih sebenarnya, mencari teman sebanyak mungkin. Karena biasanya begini, ketika kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman, kemudian mereka banyak diskusi, biasanya ada masukan ataupun peluang lain. Misalnya ada orang yang belajar di kami, mereka punya usaha yang lain misalnya gitu kan, bantu saya dong, tapi kami bantu variasikan dengan kulit misalnya gitu. Nah tapi walaupun memang ada yang ingin belajar serius misalnya gitu ya, dan mereka buka usaha, kami tetap akan bantu sih sebenarnya. Desi, salah seorang peserta workshop kerajinan kulit, merasa sangat senang bisa belajar membuat kerajinan kulit. Selain mengisi waktu luang, ia juga puas bisa menghasilkan karya tas buatannya sendiri. Desi bahkan telah berkali-kali mengikuti workshop yang diselenggarakan Malik. Kalau ditanya kenapa tertarik, sebetulnya saya HLBK, hobi lama bersemi kembali, karena gara-gara pandemi banyak nganggur. Saya ingat ternyata sejak SMA saya tuh sudah suka main kulit dan manik-manik. Tapi nyari kursusnya susah. Sampai suatu hari di Instagram ngeliat uploadannya Mas Malik, langsung daftar. Semua kursusnya yang diselenggarakan Mas Malik saya tuh udah ikut, ibarat kecanduan. Karena apa? Belajar teknik. Banyak juga peserta lainnya yang sama sekali belum pernah mempelajari kerajinan kulit. Ambar misalnya, sebagai penggemar produk berbahan kulit, ia penasaran ingin mempelajari cara pembuatannya. Awalnya kayak pengen isi waktu luang aja, kan hari Minggu juga di weekend gitu ya. Terus coba lihat, scroll Instagram, ketemu DIY yang leather. Kebetulan aku suka banget banyak pakai leather juga gitu ya, buat kayak sepatu atau tas gitu. Terus pengen tahu deh lebih jauh tentang leather tuh kayak apa sih gitu. Terus baru ikutan sih Atelier KR ini gitu. Untuk membuat tas atau dompet kulit memang tidaklah mudah. Perlu keahlian, kesabaran, dan keuletan. Proses pembuatannya diawali dengan mempersiapkan bahan dan peralatan. Sebaiknya pilih jenis kulit seperti vegetable tan, pull-up leather, atau chrome leather, tentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian siapkan alat, diantaranya pisau potong atau cutter, penggaris, pena, jarum dan benang sesuai ukuran, pewarna, dan bahan finishing. Selanjutnya adalah menggambar pola desain di atas kulit.
Kemudian potong bahan kulit tadi mengikuti pola dengan pisau potong atau cutter tajam. Tak lupa gunakan penggaris besi untuk menjaga agar garis potong tetap lurus. Kemudian tandai posisi lubang jahit dan gunakan alat khusus untuk membuat lubang jahit di sepanjang garis yang sudah ditandai sebelumnya. Pastikan lubang memiliki jarak yang konsisten untuk hasil jahitan yang rapi. Standar ukuran untuk produk medium adalah 3,83 mm atau 4 mm. Selanjutnya gunakan teknik saddle stitching dengan 2 jarum untuk hasil jahitan yang kuat. Lalu masukkan benang ke lubang-lubang yang sudah dibuat. Saat menarik benang, pastikan dengan tekanan konsisten agar hasil jahitan tidak bergelombang. Tahapan selanjutnya adalah edge finishing atau merapikan bagian tepi. Gunakan alat khusus, lalu haluskan tepi kulit dengan amplas dan grit halus untuk merapikannya. Kemudian gosok dengan pemoles kayu atau kain hingga bagian tepi halus dan mengkilap. Jika ingin memberikan warna pada bagian tepi, bisa menggunakan pewarna. Terakhir adalah tahapan finishing. Bersihkan produk yang telah dibuat tadi dengan kain lembut untuk menghilangkan debu atau residu. Kemudian poles dengan pelembab kulit untuk menjaga kelembapan kulit dan memberikan kilau. Namun jangan berlebihan dalam penggunaan pelembab tersebut agar produk tidak terasa lengket. Kerajinan berbahan kulit telah teruji awet dan bertahan lama serta memiliki aroma alami yang unik dan menarik. Jika dirawat dengan tepat, produk kerajinan berbahan kulit asli bisa bertahan hingga puluhan tahun. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan juga membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Dan jangan lupa saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia untuk membahas TVRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa. Kita bangga buatan Indonesia. Sampai jumpa.